Perkenalkan, nama saya Fakri Mulyadi, NPM 12120191102. Semester ganjil tahun 2020 dan 2021. Ujian tengah semester. Soal pertama itu data latihan statistik deskriptif. Nah, di sini salah satu itu A. Lakukan pengujian statistik deskriptif pada data deskriptif. B. Jelaskan atau interpretasi output statistik deskriptif yang terjadi pada video. Yang langsung saja kita ke aplikasi SPSS. Yang pertama itu values-nya kita tulis di sini 1 laki-laki. Klik add. 2 perempuan. Add, klik OK. Nah, kan ini udah ya. Selanjutnya kita ke Graph, legasi dialog, di bar, kita pilih sini, kita pilih simple, kita klik sini summaries for group success, klik define. Sini kita klik jenis kelamin, klik OK. Nah, ini diagram jenis kelaminnya, diagram batang jenis kelamin. Selanjutnya lagi kita ke Graph lagi, legasi dialog. Sini kita pilih P. Kita ini klik ini summaries for success, define jenis kelamin, klik OK lagi. Nah, ini diagram lingkarannya. Nah, selanjutnya lagi kita ke Graph, legasi dialog, ke histogram. Di sini kita cari ini gaji, ready variable, klik OK. Nah, gaji ininya seperti ini. Selanjutnya kita ke analyze deskriptif, klik OK lagi. Nah, ini deskriptifnya. Terus ke analyze lagi deskriptif, ke frekuensinya. Klik OK. Nah, ini diagram batang jenis kelaminnya. Laki-lakinya frekuensinya ada 8, jumlah perempuannya ada 7. Di sini ada diagram lingkarannya. Yang paling terbanyak adalah laki-laki dan yang paling terkecil adalah perempuan. Nah, di sini ada diagram gaji. Diagram gaji 160 sampai 180, frekuensinya 2. 180 sampai 200, frekuensinya 3. 200 sampai 222, 220, frekuensinya 8. 220 sampai 240, frekuensinya 1. 240 sampai 260, frekuensinya 1. Nah, di sini ada deskriptifnya. Jenis kelaminnya jumlahnya 15, minimumnya 1, maksimumnya 2, mediannya 1,47, standar deviasinya 516. Nah, di sini ada gaji, ada usia. Jumlahnya ada 15, minimumnya ada 22, maksimumnya 39, mediannya 31,27, standar deviasinya 5934. Nah, sini ada gaji. Datar jumlahnya ada 15, minimumnya ada 160.000, maksimumnya 245.000, mediannya sekian-sekian, dan standar deviasinya sekian-sekian. Jadi valid ininya jumlahnya 15. Nah, di sini ada frekuensinya. Jenis kelaminnya laki-lakinya frekuensinya ada 8, persennya 5,3, valid persennya 5,3, kumulatif persennya 53,3. Perempuan frekuensinya ada 7, persennya 46,7, valid persennya 46,7, kumulatifnya 100. Jadi total itu frekuensinya 15, persennya 100%,
kali persennya 100. Di sini ada usia. Yang paling terkecil itu 22 dan yang gede itu 39. Nah, di sini kita harus mengurutkan dari terkecil sampai angka besar yang lebih besar. Di sini 22, usia 22, frekuensinya 2, persennya 2, persennya 13,3, kali persennya 13,3, kumulatifnya 13,3. Nah, sudah sampai ke 39. 39-nya persennya frekuensinya 1, persennya 6,7, kali persennya 6,7, kumulatif 100. Jadi totalnya 15, persennya 100, kali persennya 100. Nah, sini ada gaji. Yang paling terkecil itu 160, yang paling tingginya itu 245.000. Nah, di sini kita urutkan dari 160 dari data yang angka terkecil sampai angka besar. Frekuensinya gaji 160, frekuensinya 1, persennya 0,7, kumulatif persen 0,7, kumulatif 6,7. Nah, sampai 245.000. Frekuensinya 1, persennya 0,67, persennya 0,7. Ini kumulatif persennya 100. Jadi totalnya 15, persennya 100, persennya 100. Sekian penjelasan dari saya tentang soal data deskriptif. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Data kuesioner primer. Soal 2 itu yang A, lakukan pengujian kualitas data pada data kuesioner primer. B, interpretasikan apakah data tersebut reliable dan valid pada video. Selanjutnya kita ke aplikasinya. Nah, sini kan disimbolkan 1 ya. Diubah dari 0 dulu semuanya. Di 0 dulu semuanya. Ini di sini kita jadi 0 dulu semuanya. Nah, langsung saja kita ke analyze, ke scale, reliability analysis. Nah, di sini kita blok B01 sampai B06. Nah, di sini kita klik. Di sini kita klik scale if item delete. Klik continue. Klik OK. Nah, selanjutnya kita lagi sama seperti kayak tadi, ke scale, reliability analysis. Sini kita blok dulu, kemudian kita undo. Sini kita klik lagi, ini lagi, scale if item delete, continue, klik OK. Nah, akan seperti ini. Selanjutnya lagi kita seperti kayak tadi, ke analyze, klik scale, sini kita blok, ke undo lagi, W01 sampai W07. Lagi klik ini, continue, klik OK. Nah, datanya kan seperti ini kan, kon alpanya kan lebih dari 0,06 ya, berarti kan ini reliable. Nah, dari ini datanya B01 sampai B06 itu correlation-nya 61,7. Kan ini kan correlation itu kan lebih dari 0,3 kan, berarti kan datanya valid. Kan ini kan B01 kan 61,7, berarti ini datanya valid.
B02 itu kan 6% itu kan apabila lebih dari 0,3 berarti datanya valid, reliable. B03 sampai 427, B04 3,3, B05 61 11. Nah, sini kalau alfanya lebih dari 0,6 berarti ini datanya valid. B01 sampai B06 datanya valid semua karena correlationnya tuh lebih dari 0,3, yang alfanya lebih dari 0,6. Nah, selanjutnya lagi kita ke M01 sampai M05. Correlationnya itu kan M01 592, M02 705, M03 637, M04 494, M05 634. Nah, di sini alfanya itu M01 789, M02 alfanya itu 752, M03 itu 7778, M04 814, M05 775. Ini kan kalau correlation itu apabila lebih dari 0,3 berarti datanya valid. Berarti ini valid nih datanya. M01 sampai M05 itu valid. Dan alpha ini kan lebih dari 0,6 kan. Berarti kan M01 sampai M05 itu datanya valid. Nah, di sini kan alfanya kan 818 kan. Lebih dari 0,06 berarti datanya valid. Reliable. Nah, di sini kan W01 kan di sini kan W01, W07 alfanya kan 778. Berarti kan lebih dari 0,6. Berarti ini reliable. Nah, di sini W01 correlationnya 451, W02 4567, W03 443, W04 538, W05 567, W06 541, W07 441. Berarti ini correlationnya W01 sampai W07 katanya valid. Nah, sini ada alpha. W01 alfanya 762, W02 737, W03 761, W04 743, W05 740, W06 742, W07 alfanya 766. Berarti alfa itu W01 sampai W07 alfanya valid semua. Ini jawaban dari soal nomor 2. Berarti dari B01 sampai B05 rasanya valid semua, datanya valid. Dan M01 sampai M05 ini correlationnya dan alfanya valid juga. Dan ini W01 sampai W07 datanya valid semua. Itu jawaban soal nomor 2. Selanjutnya kita ke soal nomor 3. Lakukan pengujian asumsi klasik data primer uji normalitas pada data kuesioner primer. Yang B itu apakah pada data tersebut berisi normal. C. Jika data berisi normal, jelaskan analisis grafis histogram, ramal pp-plot, dan sampel kolomograf Smirnov. Langsung saja kita buka aplikasi SPS-nya. Pertama itu kita ke transform compute variable. Ini ditulis total B. Nah, di sini kita klik all, klik sum. Nah, ini tuh kita harus menghitung B01 sampai B06. Nah, kita klik OK. Kita lihat jumlahnya seperti ini, jumlah total B-nya seperti ini. Nah, langsung saja ke selanjutnya
seperti kayak tadi transform itu untuk mencari total M. Di sini kita ganti M. Nah, buat jumlah M-nya kita harus seperti kayak tadi, menjumlahkan dulu M04, M05. Kemudian kita klik OK. Nah, akan jumlahnya M-nya seperti ini. Nah, seperti kayak tadi kita ke transform compute variable. Sini kita ganti W. Sini kita jumlahin W01 sampai W07. Di sini kita klik OK. Nah, seperti ini. Nih, jadi kan kita udah jumlahin total B-nya sama total W. Ini total W sekian nih, ini dan total M juga. Total M-nya. Nah, selanjutnya kita ke analyze, progression, ke linear. Nah, di sini kita harus menambahkan bermotivasi berprestasi. Nah, di sini kita ganti scale measure-nya. Selanjutnya kita ke analyze, progression, ke linear. Ininya kita ke independentnya kita klik motivasi berprestasi, prestasi praktikum. Independentnya kita ke kementerian, ke motivasi berprestasi. Nah, sekarang kita ke klik histogram, probability plot, klik continue. Setelah kita klik unstandard, klik OK. Kemudian kita klik continue, klik OK. Nah, akan status seperti ini. Nah, buat untuk ini kita ke frekuensi, kita ke analyze, parametric scale, ke fungsi dialog, ke simple KS. Nah, akan seperti ini. Sini ada kemampuan belajar 3774, errornya 0,6, tabelnya 5607, siknya 0 ya. Nah, ini kan kita histogram itu kan garisnya dekatan dengan diagram batang ya, berarti ini tuh valid karena dia mendekati garis diagram. Ini kalau nomor pp plot ini kan di garis nih,
garis sesungguhnya mendekati diagonal. Berarti juga ini valid juga. Nah, buat bagaimana sih kita untuk mencoba ini data valid apa kagak? Ini di sini kita totalnya kan 0,74 ya. Lebih dari 0,05 berarti ini datanya valid. Kesimpulannya nomor 3 itu datanya valid karena siktutennya lebih dari 0,05. Sekian penjelasan dari saya soal nomor 3. Untuk soal nomor 4, di sini yang A itu data latihan one sample t-test, B itu data latihan independent t-test, C itu data latihan paired t-test, dan D itu data ujian ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dulu. Nah, pertama itu ada soal A. Lakukan pengujian dengan sampel t-test, test value-nya 55, pengujian hipotesis H0, nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC, angkatan 2019 sama dengan 55 kg. H-nya nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 tidak sama dengan nilai kilogram. Maka hipotesis terbukti adalah, nah langsung saja kita untuk menjawab jawab soal 4A. Selanjutnya kita ke aplikasi SPSS. Selanjutnya kita ke analyze, kompromin, one sample t-test. Klik sini kita klik berat badannya, kita klik ini. Sini kita tulis 55. Klik OK. Nah, seperti ini sampelnya. Selanjutnya lagi kita ke independent t-test. Open. Kita ke independent t-test dulu. Nah, sini untuk menjawab one sampel t-testnya, berat badannya jumlahnya 10, MeA-nya 59, standar deviasinya 7,7379. Nah, sini ada tabel. Berat badannya 1714, degree freedomnya 9, seat totalnya 121, mean difference-nya 4, kan sini confidence-nya 99%, powernya min 1,28, uppernya 9,28. Nah, buat cara kita untuk membuktikan kan rumuskan ini ya 0,05 dibagi 2 kan hasilnya 0,25 ya. Jadi kan DF-nya di berapa? DF-nya kan 9, ya kan? Berarti ini nih yang di sini berarti lebih 2,26, berarti kan ini datanya berarti ini datanya kan lebih dari 0,5 ya. Berarti
H0 nya diterima, H nya ditolak. Berarti kesimpulannya nilai rata-rata berat badan mahasiswa YRC angkatan 2019 sama dengan 55 kg. Nah, untuk soal nomor 2 yang 4B, lakukan pengujian to sample t-test atau independent t-test. H0 ini keduanya kelompok memiliki rata-rata kedua hasil belajar yang sama antara kelompok 1 kelas A dan kelompok kelas 2B. Nah, di sini AH itu kedua kelompok memiliki rata-rata belajar yang berbeda, kelompok 1 atau kelas A dan kelompok 2 kelas B. Saja kita ke independent test. Di sini kita akan klik nolin dulu di sini ya. Nah, di sini kan kita sini ke record pro ininya, klik kelompok, tidak menggunakan Excel. Sini kita klik nomor 1. Sini menggunakan Excel. Sini kita klik nomor 2. Klik OK. Oke. Nah, bentuknya akan seperti ini. Sini kita ganti numerik. Sini versi kita klik nomor ini 1. Tidak menggunakan Excel. Ini tulis menggunakan Excel. Klik add. Sini langsung saja kita ke analyze, kompromin, independent sample t-test. Ini klik 1, ini 2. Klik OK. Mohon maaf. Kompromin independent sample test. Nah, akan seperti ini. Tidak menggunakan Excelnya jumlahnya 15. Menggunakan Excelnya 15. Meannya 82,77. Standar deviasinya 7658. Menggunakan Excel itu jumlahnya 15, meannya 88,60. Standar deviasinya 6663. Nah, sini ada F-nya 3190, SIG-nya 582, tabelnya 2416, degree freedom-nya 28. SIG to tail-nya kan 0,22, berarti kurang dari 0,3. Main reference-nya kan tadi kan caranya kan untuk cari t-table itu kan 0,05 dibagi 2, berarti kan df-nya kan 28 ya. Berarti di sini kita cari 0,25, df-nya jadi berapa? 28. Berarti yang ini 20481. Berarti kesimpulannya jawaban yang
B. H0 ditolak, AH diterima. Berarti kesimpulannya kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 kelas A dengan kelompok 2 kelas B. Selanjutnya kita ke C. Melakukan pengujian two sample t-test atau Piret t-test. Sini ada pengujian hipotesis. H0 tidak ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa YRC dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. H-nya ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa YRC dari sebelum diberi obat diberi obat. Maka seperti melakukan pengujian parsial uji T dengan menggunakan nilai hitung dan T tabel. Nah, langsung saja kita ke SPSS. Nah, kan sudah seperti ini ya. Kita selanjutnya ke Supermin Piret t-test. Ininya kita ke variabel 1. Nah, sini kita tulis Supermin independent analysis Piret sampel. Terus ini ke klik OK. Nah, akan seperti ini testnya. Berat sebelum diberi obat, permiannya 66,61, jumlahnya 16, standar deviasinya 6656. Berat sesudah diberi obat, permiannya 6194, jumlahnya 16, standar deviasinya 6403. Dan ini piretnya sampelnya, correlationnya berat badan sebelum dan berat sesudah. Jumlahnya 0, correlationnya 8899, signya 00. Nah, sini kan berat sebelum dan berat sesudah. Mainnya 4875, standar deviasinya 2941 kan, totalnya kan 66630, dft 15, sig totalnya kan 0 ya. Berarti rumusnya ini kan 0,5 dibagi 2 kan 0,25, berarti ininya jadi apa, df-nya 15, berarti df-nya itu 15. Berarti yang ini berarti 2134145. Kesimpulannya, karena isi total yang kurang lagi 0,03, maka H0 ditolak, HA diterima. Berarti hanya ada perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa YRC dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Jadi kesimpulannya H0 ditolak, H-nya diterima. Nah, selanjutnya kita ke lakukan pengujian ANOVA 1R atau one way ANOVA. Sini ada pengujian hipotesis. H0 rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, dan obat Z itu adalah sama. Yang ini H itu rata-rata tekanan darah orang peminum obat X, obat Y, obat Z darah tidak sama. Maka hipotesis yang terbukti adalah, nah sini lakukan pengujian simulatan uji F. Selanjutnya lagi kita ke uji one way ANOVA. Pertama kali kita ke transform
ke sum variable. Ini kita klik sini satu sini obat X 1, obat Y 2, ini obat Z 3. Ini klik continue, klik OK. Nah, di sini kita harus 0. Sini kita tulis 1, obat X 2, obat Y add, ini 3, obat Z. Continue, klik OK. Oke, selanjutnya kita ke string numeric, ke string. Selanjutnya kita ke untuk buat audio one way ANOVA ke kompromin ANOVA dengan di numeric, ke analyze kompromin one way ANOVA. Ini klik ini, videonya kita ke deskriptif dan ini klik OK. Nah, ke seperti ini. Selanjutnya kita ke analyze lagi, kompromin ke ini kompromi dan 2K, klik OK. Nah, ke seperti ini. df-nya df1 2, df2 nya 18, sig totalnya 7,05. Nah, ini kan ini kurang lebih dari 0,05. Nah, sini ada obat teksnya, jumlahnya 7, obat EG nya 7, obat S nya 7, miannya 125 dan 152. Nah, di sini juga ada degree freedomnya 2, between groupsnya 18 jadi 20, F-nya 10, sig-nya 0,1. Nah, sini kan karena sig totalnya kayaknya obat X dan obat Y itu kan sig-nya sini ya 0 ya. Berat buat ininya kan lebih dari 0,05 ya. Berarti dia ini datanya valid. Obat X dan obat Y itu valid. Dan obat X dan obat Y itu valid juga karena sama. Ini karena kan ini misalkan df1 df2 lebih dari 0,05. Kesimpulannya berarti H0 ditolak, H diterima. H-nya rata-rata tekanan darah orang peminum obat X dan obat Y adalah obat Z adalah tidak sama. Ya kan ini tadi kan rumusnya DF ya, DF kan 75 ya. Ini kan ini di sini 20 cari degree freedomnya buat tabelnya 0,25 jadi kan ini 20 berarti ini 20 08596 buat tabelnya. Berarti tokainya valid dan pemproninya valid juga karena sig totalnya 708 lebih dari 0,05. Sekian penjelasan nomor 4. Sekian penjelasan dari saya.
Untuk jawaban UTS statistik bisnis 2 semester ganjil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.